nanti ketika sudah sampai di bandara, nanti akan ada petugas kita yang menunggu. Ya, akan ada petugas kita yang menunggu standby di bandara. Insya Allah juga akan dijemput sama Abu Amir namanya. Kemudian ada tim kita yang Anas ya, yang akan menunggu di bandara. Apa pekerjaan mereka? Mereka akan memastikan bahwa barang Bapak Ibu sekalian, koper dan yang lain-lain itu sudah terurus dengan baik. Jadi jamaah begitu sampai di bandara. Kemudian yang perlu kami ingatkan juga Bapak Ibu sekalian, begitu turun dari pesawat nanti bisa jadi pakai shuttle bus. Jadi turun dari pesawat nanti pakai shuttle bus menuju ruang bandara di dalam, menuju ruang imigrasi. Nah, di saat itu petugas Saudi itu dia menyuruh seluruh jemaah itu masuk kan begitu kan. Sementara mungkin ada jemaah kita masih ada yang di belakang. Jadi saya sampaikan tidak perlu khawatir Bapak Ibu kalau ada yang terpisah ya. Tidak perlu khawatir, itu yang kita maksud bahwasanya persiapkan mental Bapak Ibu sekalian. Jadi kalaupun ada terpisah misalnya, oh kakak saya, suami saya di belakang semacam apa Bu, semua muaranya nanti akan sama, diantar ke tempat yang sama. Jadi tidak perlu khawatir ya. Ya gitu, karena kalau menunggu pun kita di bawah itu disuruh jalan sama petugas tuh. Nah, jadi tidak ada masalah ya. Jadi nanti akan di drop di tempat yang sama. Dan Ustadz Hidayatullah pun sebagai petugas tidak mungkin pula beliau begitu sampai nanti di ruang sebelum imigrasi, pasti beliau akan cek dulu. Jamaah mungkin ada ke toilet dulu, semua akan dicek jumlahnya sudah pas atau belum. Jadi tidak usah khawatir ya. Ini yang perlu kami sampaikan. Kemudian lebih kurang di bandara itu 1,5 sampai 2 jam karena proses di imigrasi ya. Karena proses di imigrasi kita butuh waktu 1,5 sampai 2 jam lah paling lama. Kemudian jamaah sudah menunggu di luar, petugas kita sudah menunggu di luar. Kemudian insya Allah Bapak Ibu akan disambut oleh petugas kita, kemudian dikasih air minum zam-zam, kemudian dikasih kurma gitu ya. Insya Allah juga komisaris utama kita juga akan menyambut Bapak Ibu sekalian nanti di Jeddah. Nah kemudian juga nanti ada dikasih nasi bok ya, nasi kotak. Untuk selanjutnya Bapak Ibu akan melanjutkan perjalanan ke Madinah lebih kurang 6 jam. Nah kalau kita rute kita yang ke Kuala Lumpur itu biasanya sampai di Madinah itu lewat subuh. Kadang-kadang ada yang bisa sholat subuh, kadang-kadang enggak. Tapi kalau dengan yang sekarang ini kemungkinan besar Bapak Ibu sampai jam 1 atau jam 2 subuh dini hari ya, dini hari. Nah ini bagus nih sebenarnya. Yang penting Bapak Ibu sekalian manfaatkan waktu istirahat di pesawat. Nah ini penting nih, manfaatkan waktu istirahat di pesawat karena ingat Bapak Ibu sampai di Jeddah itu maghrib. Kemudian ada waktu 1,5 sampai 2 jam di Jeddah di bandara. Anggaplah nanti jam 6:30, 7:30, 8:30, 9. Perkiraan Bapak Ibu berangkat dari Jeddah menuju Madinah itu 8:30. 8:30 waktu Saudi ya, waktu Saudi. 9:30, 10:30, 11:30, 11:30, 1:30. Kira-kira jam 2 sampai. Ya kan, jam 2 subuh ini dini hari Bapak Ibu sekalian. Jam 2 subuh saya pastikan Bapak Ibu tidak akan tidur lagi nih Bapak Ibu sekalian. Kalau tidur berat ini, tidak akan tidur nih. Lebih kemungkinan, tentu nanti yang di lapangannya tentu Ustadz Hidayatullah nyampai jam 2 ya kan, bagi kunci kamar segala macam, selesailah sampai 2:30 jam 3. Kemungkinan besar Bapak Ibu akan langsung sholat tahajud berjamaah tuh di Masjid Nabawi sambil menunggu sholat subuh. Nah itu jadi nyaris gak ada tidur kan. Jadi tidurlah di pesawat Bapak Ibu sekalian, istirahat di pesawat atau juga dalam perjalanan Jeddah menuju Madinah. Nah manfaatkan juga itu istirahat ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut. Kemudian
Begitu sampai nanti di oke, ini Madinah. Koper Bapak Ibu itu yang ada di bus itu sudah tanggung jawab petugas kita. Jadi yang koper itu tidak ibu-ibu pula yang urus. Nanti kalau sampai di hotel Madinah itu biasanya di drop di lantai ya misalnya di lantai 4 gitu ya. Semua akan di drop di lantai 4. Nanti Bapak Ibu baru mengambil masing-masing di lantai 4. Ya, tapi mengambilnya itu situasional lah, tergantung nanti kita dengarkan arahan pusat Hidayatullah di sana, nggak bisa pula sekarang kan, karena tentu dia sifatnya ini kondisional ya. Kalau rasanya mepet waktu kita mau ke masjid ya berarti sesudah sholat subuh baru nanti ambil koper. Tapi kalau rasanya waktu masih lapang, kata Ustadz, ayo selamatkan dulu, ambil dulu koper, bawa ke kamar masing-masing, ya sudah bawa ya Bapak Ibu sekalian. Itu kemudian yang di itinerary Bapak Ibu sekalian, ini yang kita penjelasan yang di itinerary ya. Wah, bisa di print satu nggak? Atau yang ada yang sudah di print, Citra? Itinerary. Baik, kemudian Bapak Ibu saya ingatkan jamaah dilarang merokok di area Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram ya. Jangan sekali-sekali karena ada denda. Bagi bapak yang perokok memang tidak bisa meninggalkan rokok, bisa Pak, tapi artinya tidak di sekitaran masjid. Kalau dalam ketentuannya sebenarnya juga tidak boleh di depan hotel, radius 10 meter kalau tidak salah. Tapi dalam kenyataannya banyak juga yang merokok-rokok di depan hotel, ada tempatnya. Yang penting situasi saja Bapak Ibu ya. Kemudian kamar hotel itu diisi 4 orang per kamar Bu. Ya, standar kita tuh 4 orang per kamar. Kemudian bisa jadi ada juga 3. Itu tergantung jumlah jamaah. Dan dalam kondisi tertentu bisa jadi. Yang ini insya Allah tidak ada nih. Bisa jadi juga ada 5 kamar maksimal. Nah, kalau ada mohon pengertiannya, karena 5 kamar itu pun bukan berarti bednya 4, tempat tidurnya 4, orangnya 5, tidak. Tempat tidurnya 5 Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian standar layanan kamar di Saudi itu, kalau di hotel kita kan tiap hari bisa saja dibersihkan oleh petugas. Kalau umroh ini, hotel umroh ini enggak Bu. Jadi kita selalu yang menjaga kebersihan kamar. Karena tidak etis bagi mereka akan membersihkan kamar tiap hari. Jadi jagalah kebersihan kamar masing-masing ya. Kemudian akses masuk kamar menggunakan kunci elektronik kayak ATM ya, kayak ATM. Kalau di Mekah itu kemungkinan dibagikan masing-masing 1. Kalau di Madinah bisa jadi hanya 1 berempat. Jadi setiap Bapak Ibu akan keluar dari hotel, maka dititip di resepsionis ya. Ya, dititipkan di resepsionis agar ya. Dicetak berapa? Itu dalam. Satu aja. Baik, kemudian lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, ini toilet, ada toilet satu yang belum kita jelaskan Bapak Ibu sekalian. Di hotel bintang 5, di hotel-hotel baru sekarang enggak pun bintang 5, di tempat-tempat umum yang baru sekarang juga sudah banyak menggunakan toilet yang tidak ada selang air untuk cebok, ya kan? Jadi, tapi ini enggak ada pula gambarnya ya. Enggak ada yang digambarkan. Jadi ada yang Bapak Ibu nanti perhatikan sebelum mau buang air kecil atau buang air besar, perhatikan apakah ada selang air untuk cebok. Kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, berarti ceboknya itu nanti ada tombolnya di sebelah kanan di samping kloset ya. Jadi Bapak Ibu nanti ceboknya tekan itu, maka airnya langsung mengalir, nyemprot, mohon maaf, ke dubur kita gitu ya. Jadi tidak pakai selang. Nah, sebagian mungkin sudah tahu ini. Nah, sebagian lagi mungkin belum. Jadi perhatikan itu. Dan jangan lupa pula nanti untuk mematikannya sebelum berdiri, kan gitu kan. Kalau kita sudah cebok,
Hendak kita putar lagi, kita berdiri, nanti airnya muncrat ke punggung. Nah, gitu ya. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti Bapak Ibu juga akan ada ziarah ke Raudah. Kita pakai tasreh, pakai surat izin untuk tasreh ke Raudah itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita yang ngurus. Nanti ibu-ibu nanti ada pula pemandunya. Kalau bapak-bapak mungkin langsung Ustadz Hidayatullah dengan tim kita di sana. Ada kesempatan untuk masuk ke Raudah. Nanti diinformasikan waktunya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian jadwal kita mungkin padat ya, padat baik di Mekah ataupun di Madinah. Jadi bagi Bapak Ibu misalnya, tentu yang lebih tahu kondisi kesehatan itu kita masing-masing ya, kita masing-masing. Jadi jaga kesehatan. Kalau rasanya misalnya ada program sholat tahajud secara berjamaah malam ini atau malam besok misalnya begitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu rasanya tidak kuat ya, butuh istirahat, jangan dipaksakan. Apalagi kita masih di Madinah Bapak Ibu sekalian ya. Kita masih di Madinah, karena sering juga dipaksakan. Nah, ketika umrohnya sakit. Nah, sementara kita ibadah puncak kita di Mekah. Nah, belum lagi keutamaan sholat atau ibadah di Masjidil Haram itu 100.000, di Madinah 1.000 kan gitu ya. Jangan nanti yang di Madinah dapat, di Mekahnya malah sakit. Jadi jaga-jaga kesehatan Bapak Ibu, terutama di Madinah. Karena akan ada sholat duha. Kita di sama-sama ya, karena mungkin akan dilanjutkan nanti tausiah gitu ya. Kemudian juga akan ada ziarah pemakaman baki, kemudian mungkin ada ziarah mengelilingi Masjid Nabawi ya. Nah, kemudian ke Raudhah, kemudian nanti ada ziarah luar itu ke ini nanti ada penjelasannya. Kemudian juga bisa jadi Bapak Ibu juga akan ditemani ke pasar murah ya. Jadi insya Allah kebutuhan keinginan Bapak Ibu insya Allah akan kita fasilitasi dengan baik. Kemudian ini ziarah ke Masjid Quba. Ini mohon maaf waktunya belum dirubah Ibu ya. Jadi intinya ada ziarah ketika kita ziarah luar Bapak Ibu sekalian, pertama itu ke Quba, Masjid Quba. Nah, ini akan diinformasikan sama sudah ada ya. Baik, kita sesuaikan dengan itinerary Bapak Ibu sekalian. Hari kedua hari kedua maksudnya itu Bu, Ibu, Bapak Ibu kan seperti yang kami sampaikan tadi, nyampainya subuh kan, itu kita anggap hari kedua. Jadi hari kedua itu kita sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, kemudian sholat subuh, kemudian tausiah bersama sesudah sholat asar. Nah, kemungkinan bisa jadi juga ziarah sekitar masjid ya, baru sebatas itu. Kemudian hari ketiga, nah ini hari ketiga, nah ini cocok, ini memang hari ketiga itu Bapak Ibu akan ziarah luar. Ziarah luar ke pertama itu ke Masjid Quba, kemudian kebun kurma, kemudian Jabal Uhud, kemudian Khandaq dan Masjid Qiblatain, kemudian berbelanja di kebun kurma. Nah, kemudian kami ingatkan untuk sebelum berangkat ziarah, idealnya Bapak Ibu sholat dulu, berwudu dulu dari hotel, supaya nanti di Masjid Quba bisa sholat sunat 2 rakaat. Karena dalam hadisnya barang siapa yang sholat sunat 2 rakaat di Masjid Quba dengan berwudu terlebih dahulu dari rumah, maka pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Nah, jadi berwudulah nanti dari hotel. Kalau lepas wudhu ya tentu berwudhu lagi di Masjid Quba ya. Masjid Quba, kemudian lanjut. Nah, ini lanjut Bapak Ibu sekalian. Kemudian lanjut ke lokasi perang Uhud ya. Nanti Ustadz Hidayatullah nanti akan menjelaskan di bus sejarah tentang perang Uhud ya.
Nah, kemudian nanti di lapangan dalam perjalanan pun nanti akan dijelaskan tentang misalnya makam syuhada, termasuk paman Nabi Hamzah yang ada di Jabal Uhud ya. Ini kita cepat saja. Nah, ini mengunjungi Khandaq. Nah, nanti waktunya disesuaikan nanti Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengunjungi Masjid Qiblatain ini tidak turun Bapak Ibu sekalian, kita lewat saja. Cuma nanti akan dijelaskan oleh mutual kita. Mungkin kita tahunya itu sholat kita tuh dari dulu sudah ke Ka'bah gitu kan. Ternyata tidak. Dulu Rasulullah pun pertama sekali sholat itu menghadap Masjidil Aqsa ya, ke Palestina ya. Maka ini adalah masjid sebagai saksi sejarah ketika Rasulullah sholat asar 4 rakaat, 2 rakaat menghadap menghadap Palestina, kemudian 2 rakaat menghadap Ka'bah. Di bawah datang wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Baik, lanjut. Kemudian kebun kurma. Nah, ini kebun kurma ya kan, lokasi kebun kurma. Kemudian juga di sini ada bakso juga Bapak Ibu sekalian. Jadi mau melepaskan rindu masakan kita juga di sini ada nanti. Nah, kemudian ini hari keempat. Hari keempat sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, sholat tahajud berjamaah, kemudian sholat subuh. Kemudian hari keempat tuh hari Jumat ya Bapak Ibu sekalian, hari Jumat. Kemudian jam 10 jemaah berkumpul di lobi untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah ya. Kemudian nah itu, kemudian hari kelima sholat tahajud, kemudian ziarah raudhah. Jadi ke raudhah itu hari kelima Bapak Ibu, kecuali nanti ada perubahan ya. Itu hari kelima ke raudhah bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian hari ke-6 sholat tahajud dan subuh berjamaah. Kemudian ziarah tambahan jika ada, inilah harinya, hari ke-6. Ziarah tambahan ini di luar program Bapak Ibu sekalian, itu ke percetakan Al-Quran dan medan magnet. Jadi bagi yang memang akan ziarah tambahan nanti ke percetakan Al-Quran dan medan magnet, nah itu nanti akan di list oleh Ustadz ataupun mutawif kita, petugas kita di Madinah ya. Jadi ini memang iuran untuk transportasinya. Saya tak tahu persis, mungkin 100.000 atau 150.000. Kita ke percetakan Al-Quran dan medan magnet. Nah, nanti pulang dari percetakan Al-Quran juga Bapak Ibu biasanya dikasih masing-masing satu Al-Quran secara gratis ya. Nah, dikasih gratis. Baik. Kemudian hari ke-7 ini bersiap-siap menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di sini jadwalnya setelah sholat zuhur bersiap-siap untuk ke stasiun perjalanan menuju Mekah dengan kereta api cepat. Jadi Bapak Ibu nanti naik kereta api cepat ya, dari Madinah ke Mekah, jadi lebih kurang hanya 2 jam jarak tempuhnya. Kalau pakai bis itu kan lebih kurang 6 jam. Jadi jadwalnya ini ya memang Bapak Ibu sekalian, kereta api cepat berarti kita ke sana dulu, kemudian sampainya di Mekah, nanti dari Mekah ke hotel dulu. Ya mungkin bisa jadi habis juga waktu 4-5 jam ya. Tapi enggak apa-apa, bagaimanapun ini kan sesuatu yang baru. Rasanya juga akan sangat penting dan juga akan sangat berkesan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menikmati perjalanan dengan kereta api cepat ya. Kemudian tiba di Mekah, diperkirakan tiba di Mekah di hotel ya, kira-kira jam 7 malam. Nah, kalau lebih awal yaitu menyesuaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang jam demi jam memang tidak mungkin akan kita pastikan, tapi lebih kurang ya, lebih kurang jam 7 sampai di Mekah, menuju ruang makan dan dilanjutkan pembagian kunci kamar ya. Nah, nanti jam-jam ya, kalau sampainya jam 7 barangkali
jam-jam setengah 9 baru menuju Masjidil Haram untuk dilanjutkan tawaf, sa'i dan sampai tahallul ya, untuk rangkaian ibadah umrohnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian hari ke-8 selesai melaksanakan ibadah umroh. Maksudnya ini dini hari ya, jam 1 dini hari jamaah langsung tinggal di masjid. Kemudian bisa jadi ada juga yang pulang ke hotel. Yang paling penting yang perlu kami ingatkan adalah Bapak Ibu sekalian, jangan terputus komunikasinya dengan petugas, dengan Ustaz Hidayatullah. Ustaz, kami berempat orang, nama ini, kami pulang dulu ke hotel Ustaz, misal ya, silakan. Tapi berkabar Bapak Ibu sekalian. Atau Ustaznya yang pulang ke hotel. Jamaah melaporkan Ustaz, kami ini, kami langsung iktikaf aja sambil menunggu sholat subuh di masjid, silakan. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi pada konsepnya Bapak Ibu sebenarnya tidak setiap sholat 5 waktu kita akan bersama-sama. Tapi kalau bisa dikondisikan silahkan saja. Karena terkadang jamaah sudah punya kepentingan hajatnya masing-masing. Contoh, kita kumpul jam 11 misalnya untuk sholat maghrib, sholat zuhur. Tapi ada yang dari jam 9 sudah pergi ke Masjidil Haram. Karena mau sholat duha misalnya ya, dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Tapi seperti itu. Jadi konsepnya tidak selalu bersama-sama untuk sholat 5 waktu. Tapi disarankan minimal, terutama jemaah yang tua-tua, dengan teman sekamar gitu. Jangan sendiri-sendiri. Baik, hari ke-9 hari Rabu, jamaah akan melakukan ziarah luar kota Mekah ke Jabal Sur, Jabal Rahmah ya, kemudian Al-Musna, Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah, ini waktunya tetap konsepnya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu kalau kita ada jadwal ziarah pagi ya. Kalau kita ada jadwal ziarah pagi, berangkatnya itu biasanya jam 7 sudah berangkat. Paling lama setengah 8. Jadi tolong dengarkan arahan petugas. Jangan sampai Bapak Ibu nanti masih ada di jam itu misalnya di masjid. Ditunggu selama-lamanya setengah 8 misalnya. Karena ingat, bus juga tidak bisa parkir lama di masjid itu, di depan hotel Bapak Ibu sekalian. Dan kalau untuk yang ziarah ini, mohon maaf, ketika informasi sudah disampaikan semua kepada calon jamaah, ternyata ada 1-2 orang yang tertinggal, terpaksa ditinggal. Gitu. Jadi makanya hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, karena ini ziarah ya, ziarah. Nah, apakah bisa diganti Ustaz? Kemungkinan tidak bisa diganti ziarah. Makanya dengarkan arahan dan jalani apa yang disampaikan oleh petugas kita. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian ya, untuk ziarah. Nah, kemudian hari ke-9, nah hari ke-10. Hari ke-10 Bapak Ibu juga dapat ini ya, dapat apa namanya? Reward atau apa? Hadiah gitu ya. Ke Taif. Nah, Taif ini yang tanggal 17 ini ke Taif, jemaah akan jarang menuju masjid. Nah, ini memang akan lewat nih sholat zuhur Bapak Ibu sekalian di Masjidil Haram. Karena ke Taif ini biasanya sore baru sampai lagi ke hotel, karena memang perjalanannya cukup jauh Bapak Ibu sekalian. Ya, perjalanan cukup jauh. Kemudian hari ke-11 hari Jumat. Nah, seperti biasa program tausiah. Kemudian hari ke-12 ini hari jemaah kembali ke tanah air. Jam 3 subuh jemaah berkumpul di lobi untuk melaksanakan sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah sholat sunat, melaksanakan sholat subuh, jemaah melaksanakan tawaf wada. Nah, melaksanakan tawaf wada. Kemudian 8.30 jemaah diarahkan untuk meletakkan koper dan koper kecil. Kemudian ini jam ininya lupa ya. Oke, ini teknis nanti diinformasikan jam berapanya ya. Berarti nyampe di Kuala Lumpur, kalau pulangnya ke Kuala Lumpur
Kalaupun ke Jakarta, nah ini yang mungkin ada perubahan sedikit Bapak Ibu sekalian. Kalaupun pulangnya lewat ke Jakarta, berarti kemungkinan jamnya juga berbeda ya. Mungkin jamnya juga berbeda. Nanti kami informasikan lebih lanjut. Nah, itulah hari terakhir Bapak Ibu sekalian di Makkah. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak mungkin dilanjutkan Ustaz Hidayatullah mungkin 5-10 menit paling lama. Kalau ada yang disampaikan kemudian lanjut Ustadz Kamarul Zaman. Ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu sekalian.